Jebakan Cinta CEO Episode 11 Istri Kontrak. Penulis Via Raya. Pak Wolf kenapa diam saja? Panggil Yuriko sambil mengayun tangannya di depan wajah Wolf. Kau tahu Theo, mantan asisten pribadiku? Wolf balik bertanya setelah menoleh sekilas. Tentu saja. Siapa yang tidak kenal Bu Theo? Bahkan seluruh karyawan di perusahaan sering sekali membicarakannya. Sanggah Yuriko seolah ia tahu segalanya tentang Theona. Sejak pertama kali Theona menjabat sebagai asisten pribadi Wolf, terlebih dengan seorang anak yang selalu dibawa ke kantor, kehadirannya mampu mengguncang isi perusahaan. Banyak sekali yang berpikir bahwa Theona adalah istri Wolf dan anaknya juga anak Wolf. Banyak juga yang berkata bahwa Theona kekasih rahasia Wolf sampai memiliki seorang anak. Apalagi mereka melihat dengan jelas bagaimana sikap Wolf terhadap wanita itu dan anaknya. Benarkah? Apa yang mereka bicarakan tentang Theo? Tanya Wolf penasaran. Bukan itu yang harus kita bahas, Pak Wolf. Yang seharusnya kita bahas adalah alasan Pak Wolf menikah kontrak dengan saya. Sanggah Yuriko tidak suka karena Wolf terlihat sedang mengalihkan perhatian. Padahal pria itu sama sekali tidak ada maksud untuk mengalihkan pembicaraan. Baiklah, aku dan Theona sahabat sejak kami duduk di sekolah menengah pertama. Sejak pertama kali aku melihatnya, aku langsung jatuh hati padanya. Sayang, aku tidak berani mengutarakan perasaanku, takut persahabatan kami hancur. Pria itu mulai menceritakan tentang kehidupan pernikahan Theona. Seberapa keras usahanya untuk selalu ada di sisi wanita itu dan anaknya, Wolf tetap tidak bisa mendapatkan hatinya dan selalu dianggap sebagai sahabat. Bahkan meski anak Theona menganggapnya ayah, tetapi itu tetap tidak merubah keadaan. Ia juga mengatakan bahwa ia pernah menyatakan perasaannya dan Theona jatuh sakit. Suami Theo itu sangat pencemburu dan sangat-sangat tidak menyukaiku. Jadi kami hampir tidak pernah bertemu setelah Theo keluar dari perusahaan. Aku melakukan nikah kontrak denganmu karena tidak ingin membuat suami Theo membatasi pertemuan kami. Dan alasan kenapa harus kau yang jadi istri kontrakku karena aku takut jika wanita lain akan sulit untuk pergi setelah kontrak berakhir. Sambung Wolf setengah jujur dan setengah berbohong. Lalu, kenapa kita harus mendaftarkan pernikahan? Bukankah kita cuma pura-pura? Tanya Yuriko tidak mengerti. Tentu saja karena aku butuh bukti. Selain masalah Theo dan suaminya, keluargaku pun ingin aku segera menikah kalau tidak ingin aku dijodohkan dengan sembarang orang. Orang tuaku pikir di usiaku yang ke-33 ini sudah terlalu tua untuk terus melajang. Jadi mereka mengancamku dan aku terpaksa melakukan nikah kontrak denganmu. Jelas Wolf jujur. Oh, jadi begitu. Yuriko mengangguk-anggukkan kepalanya sambil mencebikkan bibirnya malas. Ia pikir orang kaya seperti Wolf tidak memiliki masalah dalam hidupnya. Ternyata selain dirinya yang menghadapi masalah keuangan, Wolf pun memiliki masalah lain yang tidak kalah peliknya dengan dirinya. Ya, jadi bisakah kita turun sekarang? Tanya Wolf setelah menekan tombol buka kunci. Tentu, balas Yuriko mantap. Akhirnya mereka turun dan melangkah masuk ke dalam, mengurus proses pendaftaran pernikahan mereka dan menyelesaikan hari itu juga. Berhubung hanya nikah kontrak dan Wolf tidak ingin Yuriko curiga atas rencananya, jadi ia akan merayakan pernikahannya itu nanti setelah berhasil merebut hati Yuriko. Ada apa? Tanya Wolf. Pihak rumah sakit menghubungiku dan berkata kalau operasi nenek sudah selesai. Sahut Yuriko menjelaskan. Baiklah, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Wolf meraih tangan Yuriko dan membawanya keluar. Sementara sang empu kembali menatap tangannya yang berada di rengkuhan suami kontraknya.
Ia merasa aneh setiap kali tangannya digenggam oleh pria itu. Namun, ia sama sekali tidak kuasa untuk menolak. "Pak Wolf," panggil Yuriko. Kenapa?" tanya Wolf tanpa menoleh sedikit pun. "Kita hanya nikah kontrak dan tidak seharusnya kita terus bergandengan tangan seperti ini," sahut Yuriko sambil menatap tangannya. Ia pikir Wolf akan melepaskan tangannya setelah masuk ke dalam mobil. Namun sayangnya ia salah karena setelah masuk ke dalam mobil pun pria itu kembali meraih tangannya dan menggenggamnya. "Benarkah?" Wolf menoleh dan mendapat sebuah anggukan dari Yuriko. Di kontrak tertulis bahwa pihak pertama boleh melakukan apa saja pada pihak kedua, termasuk pegangan tangan. Imbuh pria itu sambil tersenyum menyeringai. Apa saja?" Yuriko terkejut dengan manik mata yang terbelalak. "Ya, memangnya kau tidak membacanya ketika kau mendatangani perjanjian kontrak?" tanya Wolf berpura-pura tidak tahu. Pria dengan marga Phoenix itu ingat betul ketika Yuriko menandatangani surat perjanjian nikah kontrak. Terburu-buru dan sama sekali tidak membaca sesuai dengan harapannya. Jadi, wanita itu tidak akan bisa memprotes atas segala poin dan isinya. Kini, Wolf hanya perlu melakukan apapun yang ia inginkan terhadap Yuriko, termasuk memegang tangannya. Tidak, saya terlalu panik dan terburu-buru sampai-sampai saya lupa memeriksanya terlebih dahulu." Yuriko menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Tadi siang, Yuriko terlalu panik memikirkan neneknya. Apalagi selain Wolf tidak ada lagi orang yang bisa membantunya. Jadi takut pria itu akan berubah pikiran, Yuriko langsung menandatangani tanpa membaca terlebih dahulu. "Baiklah, aku akan memberikan salinannya padamu nanti dan kau bisa membacanya," kata Wolf berusaha sedatar mungkin. Setelah mengetahui hal itu, Yuriko menjadi lebih pendiam lagi. Mungkin ia memikirkan poin apa saja yang ada di kontrak perjanjian. Wanita itu menghela napas berat memikirkan poin-poin yang akan membuatnya merasa rugi atau keberatan. "Sudah sampai, kenapa kau diam saja? Memangnya aku tidak ingin bertemu dengan nenek?" tanya Wolf melihat Yuriko duduk melamun tanpa berencana untuk turun setelah sampai di rumah sakit dari mobil. Iya, balas Yuriko bergegas turun. Wanita itu menjadi tidak fokus karena terlalu memikirkan poin apa saja yang ada di kontrak perjanjian. "Maaf Pak, untuk saat ini saya tidak ingin kita bergandengan tangan dulu," tolak Yuriko sambil menjauhkan tangannya ketika Wolf hendak menggenggamnya. "Baiklah," sungut Wolf lesu. Mereka berdua masuk ke dalam lift menuju ruang perawatan. Sepanjang perjalanan tidak ada sepatah kata pun yang terlontar membuat Wolf kebingungan. Namun setelah sampai di depan ruang perawatan, Yuriko dikejutkan dengan ketidakberadaan sang nenek. "Kenapa nenek tidak ada di sini? Nenek baik-baik saja kan?" tanya wanita itu panik. "Tenang dulu Yuri, nenek aku pindahkan ke ruang VVIP," sanggah Wolf santai. "Kenapa tidak bilang dari tadi? Bikin orang khawatir saja," ketus Yuriko sambil memukul lengan suami kontraknya. "Barusan aku bilang," balas Wolf sambil menahan senyumnya. Seharusnya pria itu mengatakannya sejak awal. Jadi Yuriko tidak perlu ke ruangan itu dan langsung menuju ruang perawatan neneknya yang baru. Namun Wolf sengaja ingin mengulur waktu agar bisa berduaan lebih lama dengan Yuriko. "Harusnya sejak tadi," ketus Yuriko lagi. "Ya sudah, kita langsung ke ruangan nenek saja," ujar Wolf tidak tahan melihat istri kontraknya marah karena rasanya ingin mencubit dan memeluknya. Mereka berjalan dan masuk ke dalam lift. Dalam hitungan detik, mereka sudah sampai di lantai ruang VIP. Hanya perlu berjalan beberapa menit, mereka sampai di sebuah ruangan di mana ada Reza yang sedang berdiri di depan pintu. "Maaf Pak, ini salinan kontrak perjanjian," kata Reza sambil menyerahkan sebuah dokumen. "Baiklah,"
Kau boleh kembali ke kantor." Reza pun langsung berpamitan dan pergi. "Kau bisa baca dan pahami," sambung Wolf sambil menyodorkan dokumen perjanjian kontrak pada Yuriko. Sontak, wanita itu langsung menerimanya dan mulai membaca lembar pertama. Manik matanya terbelalak membaca poin-poin yang tertera di sana. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.